Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alensa Mezi Reski, biasa dipanggil Mezi, dari program studi akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di awal tadi saya sudah meng-share video tentang fakultas saya, tentang Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di situ dapat kita lihat di mana lokasinya dan betapa megahnya gedung Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bagi yang belum mengetahui lokasi dan bentuk gedungnya atau seperti apa sih Universitas Muhammadiyah Bengkulu, bisa dilihat di awal video tadi sudah saya share. Nah, langsung saja. Di sini saya akan tentunya bukan untuk promosi kampus atau meng-share video-video tentang kampus, tetapi saya akan memberikan video pembelajaran tentang materi segmen operasi. Nah, yang pertama, segmen operasi itu kita harus tahu dulu apa operasi. Nah, menurut PSAK 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan suatu beban. Nah, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Kemudian hasil operasinya itu dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional atau biasa disebut CDOM atau Chief Operation Decision Maker untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Kemudian yang terakhir, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, dapat kita simpulkan dari hasil isi PSK tadi, segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center atau biasa disebut itu pusat laba yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Nah, kemudian kita lihat konsep laporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan diversifikasi usaha. Gunanya agar dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit yang baru. Kemudian PSAK 5 tentang segmen operasi juga mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan ekonomi dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dalam lingkungan ekonomi dan di mana entitas tersebut beroperasi. Kemudian informasi tersebut sangat penting untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami kinerja perusahaan, menilai prospek perusahaan, kemudian memproyeksikan arus kas massa dan membuat penilaian yang lebih tepat tentang entitas keseluruhan. Kemudian PSK 5 juga hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang dan ekuitas di pasar publik. Kemudian dengan menerapkan PSK nomor 5, emiten atau entitas publik wajib mengungkapkan informasi segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan segmen operasi. Yang langkah pertama adalah mengidentifikasi CDOM. Langkah kedua adalah bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari operasi bisnisnya. Jika tidak, berarti bukan merupakan segmen operasi. Nah, jika iya, maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu apakah hasil operasi atas komponen dari sebuah entitas ditelaah secara teratur oleh CDOM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kemudian langkah keempat adalah menentukan apakah informasi keuangan yang tersedia untuk komponen dari entitas. Jika tidak, berarti bukan merupakan komponen dari suatu segmen operasi. Kemudian yang terakhir adalah kita tentukan apakah segmen operasi merupakan segmen yang dilaporkan. Kemudian ada kriteria suatu segmen dapat dilaporkannya. Pertama adalah
telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi dua atau lebih, yaitu syarat kualitatif. Kemudian melebihi ambang batas, yaitu syarat kuantitatif. Yang pertama, syarat dari kuantitatif itu pendapatan lebih 10% dari pendapatan total internal atau dan eksternal. Yang kedua, laba rugi absolut lebih 10% dari laba rugi absolut dari gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi. Kemudian aset lebih 10% dari aset gabungan segmen operasi. Selanjutnya adalah jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan jika manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. Itu salah satu syaratnya. Kemudian yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. Jika dilaporkan kurang dari 70% dari pendapat entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi walau tidak memenuhi kriteria. Kemudian segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Jadi dapat disimpulkan jika tidak memenuhi ambang batas, maka dapat dipertimbangkan dengan syarat manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. Pengungkapan. Nah, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas tersebut terlibat dalam lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Ada dua level, yang pertama level segmen, yang kedua level entitas. Level segmen terdiri dari informasi umum dan informasi. Informasi terdiri dari laba rugi, yang terdiri dari pendapat, beban, aset, liabilitas, dan dasar pengukuran. Kemudian rekonsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, liabilitas, rekonsiliasi atau jumlah dalam posisi keuangan. Kemudian level entitas. Level entitas itu terdiri dari produk atau jasa, kemudian area geografis atau wilayah geografis, kemudian pelanggan utama jika tidak ada di pengungkapan level segmen. Pengungkapan di informasi umum tadi, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi adalah yang pertama, perbedaan dalam produk dan jasa, kemudian wilayah yang geografis, lingkungan peraturan, gabungan dari faktor-faktor tersebut. Kemudian, apakah segmen operasi telah diagregasikan dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan untuk setiap segmen dilaporkan. Kemudian untuk pengungkapan laba rugi, aset, dan liabilitas. Entitas melaporkan dalam pengungkapan ini, entitas melaporkan laba atau rugi dan total aset. Nah, ukuran liabilitas dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan untuk pengambilan keputusan. Nah, penyajian hal-hal berikut yang jika dikaji atau disediakan oleh pengambil keputusan itu pendapatan pelanggan eksternal, kemudian pendapatan bunga, beban bunga, penyusutan dan amortisasi, kemudian unsur material penghasilan dan beban, laba rugi asosiasi, pajak penghasilan, dan non-cash lain, penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, pengukuran. Nah, dalam pengukuran itu unsur dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Kemudian dialokasikan dengan dasar yang wajar. Entitas menjelaskan pengukuran segmen tentang yang pertama adalah dasar akuntansi, yang kedua adalah sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, kemudian sifat perubahan dari periode lalu yang digunakan dalam segmen, kemudian sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Materi yang terakhir adalah pengungkapan level entitas. Nah, pengungkapan level entitas itu terdiri dari informasi tentang produk dan jasa, kemudian informasi tentang wilayah geografis, dan informasi tentang pelanggan utama. Informasi tentang produk dan jasa yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal untuk tiap kelompok atau produk dan jasa. Jadi pendapatan dari pelanggannya. Kemudian informasi tentang wilayah geografis itu pendapatan berdasarkan negara domisili dan semua negara asing. Aset tidak lancar termasuk aset tidak lancar. Kemudian informasi tentang pelanggan utama itu sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utama itu 10%. Baiklah, itulah sedikit video pembelajaran dari segmen operasi. Apabila teman-teman semua kurang memahami atau kurang penjelasan dari saya, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar.
karena pendapat kalian sangat saya butuhkan untuk mengevaluasi diri ini untuk menjadi lebih baik dan mengeser lagi video yang lebih bagus dan mudah dipahami.